Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Ayu Bun di Instagram Live Medica Care. Nah, sebenarnya Bun, minggu kemarin itu harusnya saya live, tapi karena dokternya harus operasi, jadinya kita undur di Senin depan. Nah, malam ini Bun, saya akan live bersama dokter spesialis obstetrik ginekologi, yaitu Dr. Sally. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tips memulai program kehamilan. Nah, untuk bunda-bunda semua yang sedang program hamil atau pasangan-pasangan muda, stay tune. Dari sekarang ini setengah 8 sampai 1 jam ke depan saya bakalan live untuk bunda-bunda semua yang pengen menanyakan tentang seputar program kehamilan bisa tulis di kolom komentar. Akan tetapi Bun, sebelum saya invite dokternya, sebelum bunda bertanya, Bunda bisa tulis di kolom komentar Bunda asalnya dari kota mana sih? Saya pengen tahu nih bunda-bunda yang udah bergabung dari kota mana. Silakan ditulis ya. Sembari saya invite Dr. Sally untuk bergabung bersama kita. Dokternya untuk bunda-bunda semua atau pasangan-pasangan muda yang sedang program hamil atau sebenarnya nggak pasangan muda aja ya. Mungkin bunda-bunda yang sudah menikah udah lama tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat dok? malam, Sehat? Dok. Malam. Suara saya Alhamdulillah. cukup jelas? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya, baik. Apa kabar, Baik, Dok? sehat. Alhamdulillah. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dok. Dokter, Ya, sebelumnya terima kasih ya, Dok ya, sudah menyempatkan waktunya untuk live pada malam hari ini di tengah kesibukan dokter ya, Dok, pastinya. ya, Oke, baik Dok. Sebelumnya ini saya perkenalkan dulu ya dokter terhadap bunda-bunda semua yang udah join pada malam hari ini karena supaya lebih dekat ya Dok bersama dokter. Izin ya ya. Dok. Ya, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda semua. Perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Sally Septina, spesialis obstetri dan ginekologi, atau Dr. Sally Septina, spesialis kandungan. Nah, Dr. Sally ini merupakan dokter kandungan yang berpraktek di RSU Bunda Margonda Depok. Betul ya Dok ya? Ya, betul. Oke, baik. Dok, langsung dimulai aja ya Dok. Ya, silakan dok. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah tips memulai program kehamilan. Nah, ini sangat menarik sekali, Dok. Mungkin dokter sebelum saya membacakan pertanyaan dari bunda-bunda, mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya yang dimaksud program hamil itu apa sih, Dok? Silahkan, Iya, dokter. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kesempatannya ya dok. Kemudian selamat malam bunda-bunda semua. Malam hari ini tuh ya kita share sedikit lah. Mungkin bukan topik yang baru ya dok ya, tapi mungkin lebih kepada kita bisa share. Mungkin bunda-bunda punya pengalaman ya, nanti Iya. bisa kita diskusikan di sini. Oke baik. Jadi mungkin yang sering terdengar adalah uh, saya ingin promil setelah menikah kemudian belum dikaruniai keturunan ya atau anak. Jadi promil atau program kehamilan itu umumnya adalah dijalankan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 tahun ya. Kemudian dengan frekuensi berhubungan yang teratur tapi tetap belum positif hamil gitu dok. Jadi kalau misalnya pasangan itu pun misalnya belum 1 tahun, terus kemudian ingin memeriksakan bagaimana sih kesehatan reproduksi mereka ya pasangan tersebut, nggak ada masalah dok. Gitu. Jadi sebenarnya terminologi 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut itu adalah dipakai sebagai batas maksimal. Jadi kalau maksimal dalam 1 tahun menikah kemudian belum dikaruniai anak atau keturunan, berarti itu adalah saatnya untuk mencari tahu ya. Jadi ada problemkah di antara pasangan tersebut, apakah itu pada suaminya atau pada istrinya, seperti itu simpelnya dok gitu. Oke, baik Dok. Memang kan kadang kita itu istrinya pengennya program hamil. Jadi dokter tadi kan bilang ya Dok, kalau misalkan selama 1 tahun terus berhubungan dengan rutin ya Dok ya, Ya, ya. tanpa melakukan KB atau apa, satu rumah lah Dok, tapi belum juga hamil, itu
Jadi mulai dari situ tuh dikatakan bisa langsung program ke dokter spesialis kandungan. Akan tetapi kalau misalkan dirasa 3 bulan, 6 bulan, tapi kok belum hamil gitu, pengen ke program gitu juga bisa ya dok ya? Bisa, bisa. Segera Oke, diperiksa boleh. aja. Gitu. Tapi memang kadang tuh si istrinya pengen, tapi si cowoknya udahlah nanti aja, udahlah tunggu Ya, dulu, apa gitu ya dok ya. Nah itu yang perlu diketahui ya betul. dok ya, batasnya tuh 1 tahun. Kalau Ya, misalkan dari 1 tahun itu dengan syarat berhubungan yang ya. rutin, kalau dari 1 tahun itu harus langsung mau periksa gitu. Kadang bapak-bapaknya tuh udah nanti aja ditunggu dulu. Itu loh dok. Ya ya dok, benar Betul. gak sih dok? Betul, betul sekali, Dok. Jadi, salah satu kendala ya yang kita Mm, hadapi pada pasien-pasien yang pasangannya akan promil itu memang seringkali salah satu tantangan adalah datang dari pasangannya gitu. mm, Jadi salah satu pasangan sudah mau untuk promil, pasangannya iya. belum gitu ya. Mm, Jadi memang untuk promil itu kita membutuhkan beberapa hal nih ya. Pertama adalah komitmen berdua ya, namanya kita mau punya anak tentu tidak mungkin hanya istrinya saja atau hanya suaminya saja ya. Karena untuk mm, hamil berarti butuh pasangan. Jadi harus iya. kedua-duanya berkomitmen untuk Mm, menjalankan promil. Jadi dari mm, situ dulu. Kalau sudah mm, komit kan pasti apapun tantangan dan kendala itu akan diatasi berdua. Gitu ya, Dok. Yang mm, pertama. Kemudian yang kedua adalah komitmen waktu. Nah, seperti kita mm, ketahui, untuk promil itu mm, kadang pun tidak mengikuti waktu praktek dokter, tapi kita mengikuti waktu masa subur pasiennya, waktu ovulasi pasien. Jadi waktunya tidak beraturan gitu. Bisa mm, saja hari kerja, bisa hari libur tanggal merah nih kayak hari ini ya. Kalau misalnya mm, misalnya pada saat harus diperiksa ya diperiksa gitu. iya. Jadi komitmen waktu itu penting gitu. Bahkan kadang dokternya pun nggak bisa milih kapan saya bisa memeriksa pasiennya, jadi ya harus tanggal itu pasien harus datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komitmen biaya. Tentu kalau kita bicara tentang program kehamilan ya, Iya. memang akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Iya. Namun jangan khawatir bunda-bunda, Mm, karena sudah banyak sekali program-program hamil ya, mulai dari yang alami, kemudian sampai yang berbantu, bahkan sampai mm, yang kita kenal dengan IVF atau bayi tabung, itu banyak iya. sekali paket-paket ekonomis atau paket hemat lah gitu. Jadi Mm, semuanya bisa didiskusikan dengan dokter kandungannya masing-masing ya, mm, bahwa kebutuhan bunda-bunda ya, baik pasangannya itu seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa, nah itu mm, bisa didiskusikan. Yang penting komitmen dulu. Yang pertama itu komitmen berdua bahwa memang akan menjalankan program kehamilan, kemudian komitmen waktu. Nah, kalau biaya itu bisa didiskusikan dengan dokternya. Saya pikir gitu, Dok. Oke, mungkin dokter ngomong gini gampang dok, tapi memang di luar sana tuh memang ini ya dok ya harus, nah Oh, sering-sering sulit, live gini sulit. loh dok. Betul, betul, Iya, harus sering betul, mendengarkan dokter berbicara saat live. Jadi tuh kadang oh iya juga ya, harus memang komitmen karena kadang iya ini nggak ada waktu, nggak ada betul. ini gitu. Oke, Apalagi kalau dok. menyangkut waktu ya, itu Mm-mm. pekerjaan kadang kan sulit Iya, apa namanya, dibawa untuk negosiasi ya, Dok ya. iya dok. Ya, Mm-mm. apalagi misalnya berhubungan dengan hubungan dengan atasan, dengan tempat Iya. pekerjaan ya. Mm-mm. Nanti kalau terlalu sering izin, nanti saya dapat teguran dari atasan, Dok, dan seterusnya dan Mm-mm. seterusnya. Memang itu dia. Di situ kendalanya. Jadi memang kalau dokter bilang bicaranya mudah, betul. Iya. Pelaksanaan di lapangan sangat sulit karena tidak sedikit karena tidak adanya komitmen atau sulitnya Iya. komitmen di ketiga faktor tadi menyebabkan pasangan itu drop out dari program kehamilan gitu. Iya. Oke dok, Uh-uh. sebelum kita ini dok, tips memulai program kehamilan. Nah sebenarnya apa aja sih dok sebenarnya masalah-masalah yang mengganggu program kehamilan itu dok? Sebelum kita mulai tips suksesnya, sebenarnya apa aja sih masalah-masalah yang menghambat program kehamilan suatu pasangan suami istri itu dok? Ya, jadi kalau kita bicara program kehamilan berarti kita mesti paham dulu biasanya dokter akan mencari kira-kira problemnya apa pada pasangan ini. Ada Mm-mm. problem atau enggak gitu. Misalnya Iya, datang memang sudah dalam kondisi kita katakan infertilitas ya, Dok. Kalau sudah 12 iya, tahun menikah, iya. kemudian belum punya anak, kita katakan infertilitas. Nah, kalau sudah infertilitas, kita cari problemnya dulu.
apa nih problemnya gitu. Nanti apakah dari sisi suami, apakah dari sisi istri. Nah, nanti setelah kita temukan problemnya, ya tentu dengan melakukan serangkaian pemeriksaan, ya. Iya. Kalau dari si istri biasanya kita mulai dengan USG, ya. Jadi kita melihat tuh ada nggak kelainan anatomi, ya, mulai dari rahimnya, ya, kemudian indung telurnya, saluran tuba. Nah, kemudian nanti dari sisi suami kita cek dulu spermanya, ya, bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Nah, Iya. kemudian nanti setelah kita lakukan serangkaian pemeriksaan, kita simpulkan, kita Mm-mm. evaluasi di mana Mm-mm. problemnya, dan di situ kita diskusikan. Iya. Kita mau pilih program yang mana, mulai dari program alamika atau seperti apa, gitu. Oke, baik. Jadi lagi-lagi ya dok ya, kadang tuh banyak juga ibu-ibu curhat, iya nyalahin istrinya aja. Ternyata dokter bilang gak hanya istrinya aja loh, kemungkinan masalah itu juga bisa timbul dari sang suami. Mungkin Betul, masalah spermanya atau gimana betul. gitu. Nah ini Sebenarnya bapak-bapak kalau yang dari lihat teorinya, gimana Dok, gitu. ya, Mm-mm. sebenarnya kalau dari teorinya, Mm-mm. itu 40% masalah di uh, istri, 40% masalah di suami, 20% unknown. Jadi Hmm. sebenarnya Sama ya penyebabnya dok itu ya? sama rata. Iya, Hmm. 40%, yang 20%-nya lagi unknown. Jadi belum diketahui sampai sekarang gitu. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih sering, ya dalam Mm-mm. kenyataannya eh, faktor suami juga sama banyaknya dengan faktor istri. Hanya Iya. seringkali memang faktor istri ketahuan lebih duluan gitu. Jadi seakan-akan Mm-mm. kambing hitamnya selalu adalah di masalah di istri, padahal tidak juga. Ya kalau Iya. kita bicara tadi angka statistik 40-40% ya, di lapangan memang kenyataannya banyak juga yang istrinya normal, masalahnya memang di suami. Gitu. Nah, ini dok, ada pertanyaan juga dari Ya, Bunda Putri Clara. Mohon maaf dok, apakah mandul itu hanya dari sisi wanita saja? Itu mungkin tadi udah terjawab ya, ya dok, atau dokter mungkin mau menambahkan dok ya boleh. yang dikatakan mandul itu gimana? Iya, monggo Ya, dok, jadi silakan. terima kasih pertanyaannya Bu Putri. Ini paling sering ya mungkin ya ditanyakan ya. Mandul nih belum, udah menikah sekian lama tapi belum punya Iya. anak ya. Jadi ya kalau misalnya kita basicnya berangkat dari bahwa kehamilan itu terjadi akibat hubungan seksual antara suami dan istri, tentu Mm-mm. penyebab belum hamil juga dari keduanya atau salah satu. Jadi bisa dari istrinya, bisa dari suami ya Bu ya. Mm. Jadi tidak selalu hanya dari bundanya, tapi dari ayahanda juga bisa gitu. Nah makanya Mm. pentingnya itu diperiksa kedua-duanya. Kita evaluasi, kemudian nanti kita simpulkan dan baru kita rencanakan nih mau milih program yang mana. Dan Mm. satu hal yang ingin saya pesankan nih dok, Iya dok. untuk bunda-bunda yang sedang program hamil, itu mohon tidak membanding-bandingkan kondisi bunda Mm. dengan kondisi temannya yang lain, Mm. pasangannya yang juga sedang promil. Iya. Mungkin secara kasat mata ya, kita bisa Mm. lihat, oh sama kok saya baru nikah 2 tahun misalnya. Kemudian Mm. usia sama. Ada nih misalnya sahabatan ya, sohib ya, Iya. Mm. nikahnya sama gitu ya, umurnya sama, kadang mungkin suaminya pun juga karakteristiknya mungkin sama gitu ya, namanya juga sahabatan ya, tapi problemnya tidak akan pernah sama gitu. Jadi ya kalau saya Mm. suka bercanda sama pasien saya adalah gini, ibu bilang temennya sama menikah 2 tahun sekian sekian sekian, tapi suaminya sama nggak bu? Saya bilang gitu, baru ketawa dia kan, beda dong dok. Nah makanya jadi kalau pasangannya berbeda, ya Mm. otomatis problemnya pun juga tidak akan sama. Nah, kalau kita bicara Mm. problem tidak sama, tentu pemecahannya juga nggak sama, ya kan? Jadi Mm. coba untuk tidak membanding-bandingkan kondisi Mm. ibu, ya bunda-bunda semua dengan orang lain, baik itu teman, sahabat, saudara gitu. Jadi kalau ya mungkin gini, dulu saya pernah apa namanya kasih masukan gitu bahwa memang uh, penyebab, jadi kadang-kadang kan pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak ini karena banyak dengar kanan kiri sana sini ya gitu ya, Mm. bahkan dari keluarga pun juga Iya. sering kapan punya anak, kapan gitu ya, tanya terus, itu akan menimbulkan stres ya, stres luar biasa. Nah stres itu sendiri akan mengganggu kerja hormon reproduksi itu. Jadi memang Mm. ya seperti dokter bilang tadi bahwa tidak mudah ini membicarakan, mungkin mudah karena Mm. mungkin kita tidak mengalami ya, Iya. tapi yang mengalami itu pasti akan dengar satu omongan, dua omongan, tiga omongan, lama-lama pasti badannya itu akan stres ya, tertekan. Nah kalau udah tertekan, otomatis
itu kerja hormon reproduksinya pun juga akan terganggu. Nah, jadi saya sering kali bilang gitu, udah nggak usah dengerin omongan orang lain gitu ya, apalagi yang toksik-toksik ya kata anak Iya, sekarang ya dok ya. bener Oh, dok. nggak usah dengerin. Yang penting ibu dan bapak ya, moms dan suami dengan pasangan itu kompak selalu. Jadi ada saatnya ups and down ya. Jadi misalnya istrinya lagi semangat, suaminya aduh capek deh gitu ya. Misalnya udah berapa lama program belum juga misalnya memperlihatkan hasil. Nah itu kalau kompak, pada saat suaminya down, istrinya menghibur. Nanti pada saat istrinya down, suaminya menghibur. Jadi itu yang saya bilang tadi, komitmen berdua adalah pada saat sedang waktu awal-awal pasti dua-duanya semangat ya. Kalau udah komit pasti dua-duanya semangat. Tapi umumnya di tengah-tengah itu nanti pasti paling sering adalah istrinya yang down ya. Misalnya habis program sebulan, 2 bulan, aduh kok masih belum ya dok, masih belum. Sebulan sabar, 2 bulan sabarnya mulai turun ya. 3 bulan mulai gitu. Nah, kalau suaminya full support, itu istrinya pasti akan terus tegak, terus berdiri dan terus menjalankan program dengan baik. Jadi memang komitmen berdua itu ya itu tadi, pada saat menjalani promil itu ya dapat support dari pasangan, itu menurut saya udah lebih dari segalanya, dan itu yang Iya, akan benar. membuat kuat untuk menghadapi ya apa omongan-omongan atau pendapat-pendapat negatif dari sekelilingnya Iya. gitu. Itu relate banget dok, itu bener banget dok, apalagi ibu-ibu yang lagi mesti belum dikarunia anak, Ya, gimana udah isi belum apa gitu, mungkin orang-orang nggak sadar atau di bawah alam sadar mereka, tapi itu menyakitkan betul. ya dok ya. Nah Ya, ini dok sama betul. dengan pertanyaan Bunda Deskiarini, apakah stres bisa mempengaruhi Nah, kandungan dok? Tadi dokter udah itu tadi. jelasin ya Ya, dok ya, betul, betul. sangat Jadi, mempengaruhi. kenapa tadi mungkin ini lebih jelasnya ingin menanyakan bagaimana stres bisa menghambat, ya, bisa Iya. menghambat. Jadi, kalau stres itu ada zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita, ya, oleh otak kita. Nah, zat itulah yang akan menghambat pekerjaan dari organ-organ reproduksi, terutama hormon reproduksi. Nah, jadi kalau hormonnya itu udah imbalance ya, istilahnya nggak balance ya, otomatis hal yang paling simpel pun misalnya ovulasi itu akan terganggu. Nah, sementara ovulasi itu sangat penting ya untuk menghasilkan sel telur matang yang siap untuk dibuahi, seperti itu. Memang nggak mudah. Kadang gini, pasien suka suka tanya kan, gimana ya dok caranya supaya nggak stres gitu. Nah, kadang saya suka guyon lagi nih, Bu, kalau kita hidup ya gitu, itu di sebelah kita itu emang masalah, dan yang masalah yang bikin stres, saya bilang. Jadi kemanapun kita pergi, dia pasti mengiringi gitu. Nah, kecuali kita masuk ke apa namanya, liang lahat di tanah kusir, Bu. Nah, itu baru stresnya hilang, baru ketawa gitu. Jadi intinya selama kita masih uh, hidup beraktivitas di dunia ini ya, yang namanya masalah dan stres tuh ya akan ada terus nempel gitu ya. Nah, cuman mungkin lebih kepada manajemen stres ya. Saya pun juga ngomong aja nih kata dokter ya, gampang gitu. Cuman memang pada saat stres tuh biasanya kita mungkin butuh waktu diem dulu ya, cooling down dulu, mungkin mencerna ini masalahnya seperti apa gitu. Nah, kalau khusus untuk bunda-bunda yang lagi promil, kalau misalnya stres banget ya, coba dibicarakan berdua lah, yang paling paling gampang ya, setelah curhat ke dokternya, kemudian ngobrol berdua nih sama pasangannya masing-masing. Nih kira-kira gimana nih kita mengatasi stres ini gitu. Saya pikir dengan seperti itu ya, biasanya sih banyak pasangan yang saya lihat pun juga sampai 7 tahun, 8 tahun ya survive. Ada yang 10 tahun, 11 tahun gitu. Memang ya itu tadi, dianugerahi keturunan itu adalah ya suatu rezeki ya. Karena memang Mungkin terakhir pasrah ya dok ya sama yang di atas. betul. Jadi kan gini, kalau kalau kita meminta sesuatu itu kan memang pertama harus ada effort ya, ikhtiar ya. Jadi harus ada usaha maksimal dulu, karena kita sebagai manusia kan yang di atas mintanya kita usahanya apa dulu nih gitu. Jadi kayak mungkin kalau anak-anak minta mainan, ngerengek dulu lah gitu ya, kita usaha, habis itu kita ngerengek ya, berdoa supaya diberikan. Nah, cuman kembali lagi ketika kita belum tahu kapan timing yang tepat, adalah yang pencipta kita yang paling tahu ya kapan timing yang tepat diberikan anugerah itu pada kita gitu. Jadi memang betul kata dokter, kalau misalnya kita udah ikhtiar maksimal ya, udah berdoa,
pasrah, tawakal. Betul deh. Itu udah betul, paling betul. Tapi Iya, sekali Dok. lagi Nah, mungkin ngomong gampang ya dok, kata yang iya menjalani Dok, ya. Masya Allah, tapi bunda-bunda tuh butuh dengar wajangan-wajangan dokter kayak gini loh Dok, supaya kan kita namanya manusia tuh butuh dikasih semangat lagi, apalagi Betul, gitu betul. Dok. Ya, Kadang kita down, dengerin ya, live gini semangat ya, lagi gitu Dok. Nah, betul. Dok, ngomong-ngomong ya, kalau ngomongin program hamil, nah Dok, suami istri itu berhubungan sebaiknya tuh kapan sih Dok? Perlukah setiap hari atau berapa hari sekali sih Dok yang baik ketika berhubungan Ya, untuk program hamil itu Dok? jadi kalau kita kembali ke kriteria infertilitas, Mm-mm. itu berhubungan itu masih minimal Mm-mm. itu 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu gitu. Nah, tapi dilarang berarti hubungan setiap hari ya? Tidak ya, namanya dengan pasangan yang Ya. halal gitu, Mm-mm. siapa yang berani ngelarang ya dok? Nah, Iya. khususnya untuk program kehamilan, Mm-mm. ketika bunda-bunda berada di masa suburnya, itu Iya. umumnya kita akan menjadwalkan kapan bunda-bunda berhubungan. Nah, itu biasanya dalam 1 minggu masa suburnya, itu kita akan atur jadwal bunda-bunda berhubungan itu adalah selang hari. Tujuannya apa? Bukan dilarang berhubungan, bukan, tapi tujuannya agar ketika sperma itu dihasilkan dan bertemu dengan sel telur matang, Iya. itu menghasilkan sperma yang optimal, yang good quality, gitu. Tapi kalau di luar masa subur, silakan mau setiap hari, nggak akan dilarang, gitu dok. Tapi kalau misalnya sedang masa subur, nanti biasanya tuh kan kita akan pantau tuh dok. Jadi Nah, ketika iya. memasuki program kehamilan itu biasanya dalam 1 bulan itu minimal Mm-mm. bunda-bunda akan diminta datang 2 kali. Mm. Pertama di haid hari kedua atau ketiga, itu untuk melihat bagaimana perkiraan perkembangan sel telur matangnya nanti. Mm-mm. Nah, kemudian nanti 2 hari menjelang masa subur. Jadi biasanya 2 kali kita pantau melalui USG Mm-mm. transvaginal. Nah, Mm-mm. nanti ketika 2 hari menjelang masa subur sudah terdeteksi, ini Iya. kemungkinan besar akan terjadi ovulasi. Nah, silakan berhubungan tanggal sekian sampai sekian selang hari. Ya, umumnya seperti itu. Gitu. Oh, oke, baik dok. Itu berarti masa suburnya diketahui dokter yang ngitungin ya dok ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, Jadi kalau misalkan makanya ibu-ibu belum. diperlukan evaluasi awal itu dok. Mm-mm. Salah satunya adalah kita mencatat dulu riwayat Mm-mm. menstruasinya, gitu ya. Kemudian Mm-mm. perkiraan kapan ovulasi, perkiraan masa subur, karena itu penting sekali. Karena timing untuk memprogram itu adalah ya kita bisa memprediksi kapan masa subur dari bunda-bunda sekalian. Jadi memang kunci pertama adalah haidnya harus teratur, gitu. Oh, oke. Nah, bagaimana dok? Dok, berarti bentar dulu Nah, dok, banyak pertanyaan nih dok. Bagaimana kalau misalkan si satu-satu ibu dok, di rumah pelan-pelan itu dok. bisa nggak sih dok ngitung masa subur sendiri di rumah gitu? Oke deh, saya mau ngitung masa subur saya gitu. Syaratnya apa? Bisa ngitung Bisa, masa bisa. subur sendiri di rumah? Jadi gini, gampang caranya dok. Jadi kalau kalau misalnya ada kriteria yang pertama untuk menghitung masa subur yang normal, berarti ada kriteria bagaimana haid yang normal dulu. Jadi haid yang normal itu bukan yang datang setiap bulan, tapi ada intervalnya. Nah, kemudian itu yang harus dilihat dari haid kita. Jadi pertama intervalnya adalah 28 sampai 32 hari. Jadi boleh deh Bunda mau hitung gitu ya. 3 bulan terakhir haid saya itu tanggal berapa? Ya, dihitung. Hari pertama haid terakhir ya dicatat. Nah, kemudian dihitung jarak antara haid yang sekarang dengan bulan sebelumnya dengan 2 bulan sebelumnya. Nah, itu dihitung berapa intervalnya. Kalau masih interval antara 28 sampai 32 hari, berarti itu masuk kategori menstruasi normal. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah masuk kategori, berarti bisa dihitung perkiraan kapan masa suburnya, yaitu 14 hari menjelang haid berikutnya. Contoh ya, misalnya masa suburnya itu 30 hari dok. Nah, 30 hari kalau sekarang ini bulan Mei, tanggal 1 kemarin sudah haid, berarti perkiraan tanggal 31 Mei nanti haid lagi ya. Gitu ya dok? Nah, berarti masa suburnya adalah 14 hari sebelum 31 Mei. Jadi perkiraan adalah sekitar tanggal 16. Nah, masa subur itu bisa plus minus 24 jam. Jadi perkiraannya adalah
15, 16, 17 atau 16, 17, 18 ovulasinya ya perkiraannya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. biasanya kita akan ambil waktu 1 minggu di antara waktu ovulasi itu. Nah, makanya selang hari pertama supaya kondisi spermanya yang keluar itu baik. Kemudian yang kedua, ketika berhubungan, jadi misalnya nih kalau misalnya tadi 15, 16, 17, kalau selang hari kan antara 15-nya kena atau 17-nya kena atau minimal 16-nya kena gitu. Nah, gitu kan ya. Jadi dianggap karena sel telur itu ketika dia keluar itu dia akan bertahan selama 3 kali 24 jam. Jadi sel telur itu ketika matang kemudian pecah dia akan menunggu di saluran tuba itu selama kurang lebih 3 hari. Gitu. Makanya kita nanti kan Saya harap sperma juga yang masuk benar-benar ngerti ya yang ini, ngejar. Dok. Gitu. Ya, Bunda-bunda di rumahnya juga kira-kira udah ada gambaran gitu cara menghitung ya, masa suburnya kira-kira gimana. seperti itu. Gampang kok, Dok. Gampang. Dok, tapi gimana kalau menstruasinya nggak teratur, Nah, Dok? iya. Berarti Jadi memang kalau menstruasi tidak teratur, kita biasanya akan edukasi pasiennya untuk kita harus buat supaya menstruasinya teratur dulu. Itu biasanya kita membutuhkan beberapa terapi lah gitu. Karena ya tanpa menstruasi yang teratur, kita akan sulit nih untuk memprediksi kapan masa suburnya. Seperti itu. Karena ketika masa subur itu, jadi kan gini, salah satu faktor terbesar penyebab gangguan pada saat kesulitan kehamilan itu adalah gangguan ovulasi, Dok. Nah, gangguan ovulasi itu ya kebanyakan sih karena hormonal ya. Jadi ada masalah imbalance hormonal dan sebagainya. Nah, ketika kita membuat haidnya itu menjadi teratur, nah otomatis kita memperbaiki faktor gangguan di ovulasi tadi. Kalau haidnya teratur, kemungkinan ovulasinya akan berjalan sesuai jadwal dan akan menghasilkan sel telur yang matang. Seperti itu. Nah, umumnya kalau misalnya gangguannya tidak berat, nah kita mungkin hanya membutuhkan sedikit manuver lah. Misalnya nih, ada pasien yang gangguan ovulasi karena kelebihan berat badan. Itu ada. Nah, itu sambil berjalannya promil, kita akan minta bunda tersebut untuk mengatur pola makan agar perlahan-lahan berat badannya mendekati normal, mendekati berat badan ideal. Seperti itu. Nah, tapi beberapa bunda yang memang kita identifikasi memiliki masalah hormonal, artinya kita membutuhkan terapi gitu. Nah, pada saat terapi itu biasanya ketika datang di haid hari kedua atau ketiga, kita akan berikan terapi. Nah, kemudian nanti juga misalnya memang ada gangguan ovulasi, baru kita juga kasih intervensi atau terapi untuk membantu penghasilan sel telur yang matang. Gitu dong. Oke, baik. Sangat jelas, Dok. Ini sambil saya bacain pertanyaan lagi ya, Dok ya. Ya. Udah banyak yang masuk. Dari Bunda Arinta Rohma, Dok mau nanya, saya udah 2,5 tahun menikah. Nah, saat ini sudah telat menstruasi 24 hari. Tetapi sudah 2 kali tes pack hasilnya tetap negatif, Dok. Kenapa ya, Dok? Semoga dijawab. Terima kasih, Dok. Nah, ini berarti masuk kategori interval haid yang tidak teratur ya. Jadi haidnya kalau sampai terlambat haid sampai 24 hari itu namanya di kita namanya amenorrhea sekunder ya. Jadi terlambat haid akibat penyebab lain namanya amenorrhea sekunder. Nah, paling banyak amenorrhea sekunder itu menyebabkan gangguan ovulasi itu ada yang kita kenal namanya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, memang PCOS ini ada beberapa faktornya. Yang saya tadi bilang bahwa mungkin ada kelebihan berat badan ya, mungkin ada memang gangguan imbalance hormonal. Nah, mungkin ada gangguan organik yang lain ya, apakah itu di ovariumnya ya. Nah, itu yang harus diperiksa, dievaluasi lebih awal dulu Bunda, gitu ya. Jadi setelah kita tahu problemnya di mana, kenapa Bunda mengalami amenorrhea sekunder tapi bukan suatu kehamilan ya, tes pack-nya negatif, berarti kita harus identifikasi dulu itu yang mana dari penyebab-penyebab dari amenorrhea sekunder itu. Seperti itu.
Oke, baik terjawab ya Bun. Nah dok, pertanyaan selanjutnya, bener nggak sih dok, kadang tuh ada ibu-ibu yang nanya, bener nggak sih dok, habis berhubungan suami istri itu harus diganjel bantal, kakinya harus ke atas supaya spermanya nggak keluar biar cepet hamil. Nah itu sebenarnya gimana dok? Kayak gitu dok. Prinsipnya berhubungan seksual itu yang nyaman, ya dok ya. Jadi mana yang nyaman buat bunda sama pasangannya. Jadi kalau udah sampai diganjel bantal, saya pikir pasti bundanya nggak akan nyaman. Nah itu udah keluar dari prinsip berhubungan Tapi ada yang seksual nanyain yang begitu baik dok. ya. Iya. Oh, Kalau nggak nyaman, otomatis nanti badannya stres dan boro-boro hamil bun, ya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan khawatir. Sperma itu memang tidak terlihat oleh mata karena ukurannya mikron ya. Tapi kalau dia sehat dan kuat itu bisa berlari ya dari serviknya bunda lari sampai ke saluran indung telur untuk mengejar telur. Jadi memang iya. yang Maha Kuasa itu sudah mengatur sedemikian rupa Hmm. bahwa memang yang mengejar itu adalah yang laki-laki, yang sperma. Laki-laki. Jadi sel telur itu hanya disuruh nunggu, ya disuruh tunggu aja. Pokoknya kalau udah matang, udah tunggu aja di saluran tuba. Tunggu aja akan datang nanti sperma yang lari dari cervixnya ya, dari vagina, cervix sampai ke saluran tuba. Nggak usah khawatir bun, gitu. Makanya itu harus diperiksa ya spermanya. Kalau spermanya sehat, itu jangan khawatir, dia akan lari sendiri, bundanya nggak perlu nungging-nungging sampai gimana juga ya. Itu dia akan masuk sendiri, akan mencari sendiri karena Masya Allah sudah diatur sama yang Maha Kuasa ya, memang seperti itu. Nah, lain ceritanya kalau memang ada problem. Nah, itu yang harus dicari tahu problemnya seperti apa, apakah kualitasnya yang kurang, dari kualitas yang kurang itu dari sisi mananya, apakah pergerakannya, apakah bentuk anatomi sperma, karena bentuk anatomi sperma itu mempengaruhi pergerakannya. Kalau bentuknya abnormal, tentu dia tidak akan lincah bergerak mengejar sel telur sampai ke saluran tuba. Nah, belum lagi nanti dari sisi jumlah, kuantitas. Berapa kuantitas minimal sperma yang bisa membuahi sel telur yang matang tadi. Gitu. Jadi lagi-lagi memang harus dicek ya, Bun. Tapi prinsipnya hubungan seksual itu harus menyenangkan kedua-duanya. Jadi jangan sampai bundanya, aduh ini pegel pinggang karena diganjel bantal lah, harus nungging lah, harus Jadi gimana nggak gitu perlu ya ya. dok ya. Nah, terus kemudian kalau berhubungan ya, memang kan ada sekian cc yang dihasilkan pada saat suaminya itu ejakulasi ya. Itu tidak semuanya isinya sperma bun ya. Jadi sperma itu ada cairan pembawa namanya. Yang keluar itu adalah cairan pembawanya. Jadi bunda nggak perlu khawatir. Yang sperma dia akan masuk sendiri. Yang keluar cairan pembawanya seperti itu. Oke, baik. Nah, dicatat ya Bun, dikasih tahu suaminya juga bahwa nggak perlu jungkir balik untuk supaya takut spermanya keluar gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah, dok itu tadi kan dokter menjelaskan, maksudnya sperma itu juga banyak kelainannya ya, kelain bentuknya, jumlahnya ini tuh. Nah, cowok dok, bapak-bapak kan kebanyakan merokok dok. Nah, itu seberapa pengaruhnya dok terhadap kualitas sperma si bapak itu tadi dok? Jadi untuk faktor merokok itu biasanya saya akan tegas meminta bapak itu untuk berhenti merokok ketika akan promil. Ya, karena nikotin itu sudah terbukti mempengaruhi kualitas sperma menjadi buruk. Ya, jadi karena apa? Karena nikotin itu kan salah satunya dia antioksidan ya. Nah, sementara kalau antioksidan itu otomatis mengganggu metabolisme. Lah udah pasti, apalagi sperma juga. Nah, nanti kan saya bilang, sekarang Bapak mau memiliki anak gitu ya, promil. Nah, nanti udah punya anak, punya baby kan juga tetap nggak bisa merokok ya. Nanti babynya jadi perokok pasif, istrinya jadi perokok pasif, justru lebih bahaya ya. Jadi memang udah benar kalau mau promil tuh ya udah stop rokok karena pertama tidak baik untuk kualitas sperma. Yang kedua ya nanti istri dan calon bayinya akan jadi perokok pasif gitu. Jadi memang harus di stop karena sudah terbukti di beberapa penelitian nikotin itu memang memperburuk kualitas sperma. Gitu. Salah satu bapak-bapak memang merokok. Dengerin dokter Sally nih, ya nggak boleh merokok, di stop. Harus berhenti, bukan mengurangi ya dok, berhenti. Berhenti ya dok.
ya. berhenti. Siap dok. Nih coba ibu-ibu mention ke suaminya semua nih, kayaknya habis ini di-mention semua suaminya yang mau Ya, program. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari Bunda Adila Haska. Dok, bener nggak sih ada obat-obat yang bisa bikin kita hamil lebih cepat lagi? Mungkin membantu menyuburkan gitu dok. Ada nggak sih dok obat? ya betul. Jadi pertama ya biasanya obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengatur pola menstruasi tadi dok. Ya biasanya itu. Kalau memang eh, setelah evaluasi kemudian kesimpulan dokternya bahwa gangguan menstruasi pada pasien ini atau pada bunda-bunda adalah diakibatkan oleh imbalance hormonal. Nah, biasanya kita akan memakai bantuan obat hormonal. Nah, kemudian obat untuk membantu pembesaran sel telur. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang faktor penyebabnya adalah gangguan ovulasi tadi. Kita membutuhkan memang dok. Belum lagi nanti misalnya ada di step-step berikutnya gitu ya, memang kita akan membutuhkan beberapa zat-zat kimia sesuai dengan kondisi bunda-bunda masing-masing ya, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Oke, baik. Nah, dok, ada nggak sih dok makanan yang bisa, maksudnya itu mensupport yang bisa bikin apa kandungannya lebih subur atau lebih sehat? Itu ada nggak sih dok makanan yang spesifik harus makan ini gitu dok? Ada, jadi apa prinsipnya hormon reproduksi kita itu kan salah satunya adalah estrogen ya. Nah, ternyata di makanan yang kita makan itu ada beberapa bahan makanan yang menghasilkan estrogen alami. Contohnya kacang-kacangan ya, kacang kedelai. Ya itu menghasilkan estrogen alami. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi jika memang tidak memiliki kontraindikasi atau tidak memiliki penyakit yang misalnya harus mengurangi kacang-kacangan ya silakan dikonsumsi gitu, misalnya susu kedelai ya, tahu tempe gitu ya. Nah itu karena dia menghasilkan estrogen alami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu serat dok, jadi sayur ya, buah itu kan sebenarnya selain vitamin B, C ya, kemudian ada A, ada E, kemudian itu juga kan serat tinggi ya, antioksidan. Jadi memang prinsipnya karena sekarang ini bumi kita kan sudah tercemar polusi luar biasa hebat ya dok ya. Jadi memang kenapa kok sebenarnya bukan hanya kehamilan yang sulit ya, tapi banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif metabolik yang terjadi pada usia muda. Itu sebenarnya salah satu faktornya karena polusi yang sudah terjadi begitu hebat di bumi kita. Jadi memang diperlukan zat-zat antioksidan seperti itu. Jadi daripada mengkonsumsi antioksidan yang zat kimia ya, lebih baik antioksidan yang alami ya, seperti buah, sayur seperti itu. Nah kemudian yang sering dilupakan itu adalah air putih ya. Air putih itu minimal itu 3 liter ya, 2,5 sampai 3 liter satu hari. Lagi sekarang cuaca sedang ekstrim ya seperti ini gitu. Ya, jadi sebenarnya membantu metabolisme tubuh kita. Jadi kalau metabolismenya semua lancar ya, insya Allah metabolisme yang khususnya organ reproduksi juga akan berjalan dengan baik. Itu secara umumnya seperti itu dok. Oke, baik dok. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok, saya bacakan ya dok ya. Dari Bunda Desi. Dokter, apakah cek AMH atau cek cadangan sel telur penting ya untuk program hamil? Ya. Jadi memang ini kita punya SOP ya untuk pemeriksaan hormon pada saat kita memulai program kehamilan. 20 tahun yang lalu ketika saya jadi mahasiswa, itu SOP-nya adalah pemeriksaan hormonal dari awal. Jadi kalau mau promil ya, wah pemeriksaan hormon sederet tuh ya. Nah itu kan pemeriksaannya cukup mahal. Kalau saya bilang mahal banget ya, karena satu item pemeriksaan itu harganya ratusan ribu, termasuk AMH. Nah kemudian berjalannya waktu ya sampai sekarang saat ini, itu sudah banyak sekali penemuan bahwa ternyata pemeriksaan hormonal itu tidak diperlukan di awal-awal program kehamilan. Yaitu tadi, makanya ketika
evaluasi awal itu diminta 1 bulan itu datang 2 kali untuk USG transvaginal menilai bagaimana kondisi ovarium dan kira-kira terdapat sel telur yang matang nggak menjelang ovulasi atau menjelang masa subur. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa prediksi bahwa terjadi atau tidak ovulasi, di situ kita bisa prediksi bahwa sebenarnya ada imbalance hormon nggak, seperti itu. Nah itu biasanya kita lihat, kita nilai di siklus pertama, kemudian siklus bulan berikutnya. Nah itu biasanya kita udah bisa simpulin tuh, oh ini hormon, oh ini bukan, ini organik, misalnya gitu. Nah kalau misalnya ternyata sudah diintervensi gitu ya, intervensi itu biasanya kita kasih obat-obat hormonal, terus kok perbaikannya minimal atau bahkan nggak ada perbaikan, nah itu baru kita berangkat ke pemeriksaan hormonal. Nah biasanya kalau gangguan ovulasi kita periksanya tuh hormon yang seputar ovulasi, misalnya FSH, LH, ya, prolaktin. Nah AMH itu secara spesifik kita periksa, misalnya pada pasien-pasien yang mungkin usianya sudah di atas 35 tahun atau bahkan ada yang sudah di atas 40 tahun. Gitu. Jadi kan usia reproduksi perempuan itu sebenarnya itu sejak bayi, sejak dalam kandungan itu sebenarnya kita tuh udah ditaker, Dok. Gitu ya. Kita tuh akan punya sel telur matang tuh berapa? Misalnya berapa lah jumlahnya, entah 3.000, entah 4.000, entah 5.000. Nah, sel telur matang itu akan berada di dalam tubuh kita dan kemudian perlahan-lahan dihasilkan. Nah, memang ketika maksimalnya adalah di 35 tahun, karena ketika 35 tahun kan fungsi hormonal kita, fungsi organ-organ reproduksi kita itu perlahan-lahan akan menurun. Nah, jadi ketika di atas 35 tahun atau bahkan mungkin ada yang 40 tahun ya baru promil, nah itu ketika kita melihat bahwa oh ini ada kecurigaan mungkin cadangan sel telurnya sudah tinggal sedikit ya, atau oh ternyata belum gitu, ya udah berarti itu nanti hubungannya adalah setelah kita cek hormon AMH itu lebih kepada pemilihan program hamilnya. Jadi kalau misalnya ternyata cadangan sel telurnya tinggal sedikit, mungkin tidak disarankan untuk program hamil alami, Dok, gitu. Karena kan program hamil alami ini membutuhkan waktu ya. Nah sementara kalau cadangan sel telurnya tinggal sedikit, kita harus kejar-kejaran nih sama waktu. Selama cadangan sel telurnya masih ada ya berarti kita ambil shortcut nih, program yang bisa memanfaatkan cadangan sel telur yang tinggal sedikit. Jadi tergantung kondisi, bunda-bunda tidak semua bunda-bunda yang sedang promil pasti dicek AMH, tidak semua. Karena sekarang kita sudah efisiensi, terutama masalah biaya, seperti itu. Oke, berarti memang kalau program hamil itu makin ditunda makin nggak baik ya, Dok ya? Betul, terutama untuk ibunya, untuk istrinya, betul. Iya. Oke, baik, Dok. Secepatnya. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Saya bacakan lagi, masih ada waktu ya, Dok ya? Boleh ya, Dok? Silakan lanjut, Dok, silakan. Ini banyak banget, Dok, yang nanya. Dari Ada Hopi, dokter izin bertanya, kalau melihara kucing, apa betul mitosnya bikin susah hamil? Ya, jadi itu bukan mitos ya, bunda-bunda ya. Jadi kalau kucing itu sudah diketahui bahwa dia bisa membawa toxoplasma ya, jadi Mycobacterium toxoplasma ya. Nah, toxoplasma ini memang dibawa oleh kucing. Jadi dia kalau biasanya kan toxoplasma ini akan keluar melalui kotorannya kucing. Jadi ketika kotoran kucing itu terkena tanah, nah kemudian baru hidup parasit toxoplasma itu. Nah, ketika parasitnya itu hidup terkena tanah dan kucing itu menyentuh tanah, biasanya kucing itu akan masuk main ke dalam tempat kita gitu ya, apakah itu di sofa, apakah itu di karpet ya, bahkan kadang ada yang tidur sama kita. Nah, disitulah proses transfer atau pindahnya parasit toxoplasma itu dari kucing ke kita. Nah, beberapa pencinta kucing ya untuk dia mencegah itu ya dia tidak pakai jadi tidak membiarkan kucingnya untuk bebas keluar, tapi lebih kepada misalnya menyediakan sarana untuk buang air si kucing ya, karena memang fesesnya itu yang berbahaya, Dok. Ketika fesesnya itu kena ke tanah, nah toxoplasma itu akan aktif parasitnya, nah itu yang akan menginfeksi
pada kita. Nah, bahayanya apa? Ketika promil mungkin belum belum ada gejala ya. Tapi ketika dia hamil, nah itu baru biasanya akan kalau misalnya sempat terjadi toksoplasmosis kemudian sampai transfer melalui plasenta ke janinnya, di situ terjadi infeksi. Tapi umumnya kalau memang kita curigai, misalnya pasiennya dari awal sudah cerita nih bahwa saya itu dari kecil pelihara kucing, Dok. Nanti kita akan screening, Dok. Kita akan screening, kita akan lihat antibody imunoglobulin, ya imunoglobulin toksoplasmanya, imunoglobulin M-nya, apakah dia sedang terinfeksi aktif. Ya, kalau aktif baru kita terapi dulu, setelah itu baru kita lanjutkan promilnya. Nah, tapi kalau misalnya yang aktif misalnya IgG, jadi artinya dia pernah terinfeksi tapi sekarang tuh tidak aktif, ya apa-apa, tidak akan diterapi. Jadi memang tergantung. Biasanya kalau misalnya memang ada faktor risiko ke arah sana, baru kita screening, kita periksa. Nah, yang sebenarnya yang dikhawatirkan adalah rubella, Dok. Karena rubella itu belum ada obatnya. Jadi umumnya kalau misalnya memang ada kecenderungan tokso seperti itu, ya biasanya kita akan periksa sekalian itu imunoglobulinnya, tokso, rubella, karena penting rubella ini diketahui karena ya ketika sudah hamil ya belum ada obatnya, mungkin akan lebih berbahaya efeknya kalau sudah terjadi kehamilan seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya bunda-bunda punya peliharaan ya, baik itu kucing atau burung atau apa, silakan diberitahukan kepada dokternya. Nanti dokternya akan putuskan akan diperlukan pemeriksaan screening atau tidak terhadap bunda-bunda. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya Bun ya. Tetap memang harus waspada ya Dok ya. Ya, betul. Mungkin kalau misalkan sebelum promil atau sebelum nikah, kan memang biasanya sebelum nikah tuh udah nganuin kucing gitu, itu baiknya di screening dulu ya Dok ya. Ini sebenarnya ada pembawa tuksu apa enggak. Ya, sekarang kita punya pemeriksaan premarital ya. Ada premarital screening, nah itu bisa. Itu apa Dok? Ya, itu jadi apa aja yang diperiksa? Yang belum. Ya, jadi termasuk salah satunya adalah itu. Kalau misalnya memang, jadi kita mau lihat apakah ada infeksi ya serius, kemudian kecenderungan yang lain-lain, nanti ada tuh panel-panelnya, pemeriksaannya apa saja. Jadi memang kalau kita mau kembali ke sekarang ini kan lagi marak digalakan program 1000 hari kehidupan ya Dok ya. Iya. Jadi ada baiknya para bunda-bunda ya itu merencanakan kehamilan dari 3 bulan sebelumnya. Jadi jangan ketika akan hamil itu baru makan bergizi, minum suplemen, hidup sehat. Jangan. Justru 3 bulan minimal ya, minimal 3 bulan sebelumnya itu kita udah rubah pola hidup kita. Paling mudah adalah merubah gaya hidup, bukan paling mudah, paling baik. Nah itu paling sulit ya, merubah gaya hidup itu paling sulit, tapi itu paling baik. Jadi merubah pola makan, merubah gaya hidup ya. Jadi ya kalau yang merokok berhenti merokok, yang belum berolahraga silakan berolahraga sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya mampunya olahraga ringan, silakan olahraga ringan. Kalau bisa sedang silakan, kalau berat silakan diatur, dikonsultasikan dengan dokternya. Nah, rubah gaya hidup ya. Nah, itu tadi dengan sendirinya. Nah, itu tadi akan menghilangkan yang faktor-faktor yang tadi itu yang bisa merusak, oksidatif dan seterusnya. Gitu. Oke. Baik, Dok. Oke, Dok, ini pertanyaannya banyak banget, Dok, yang masuk. Ada Bunda Latifah Hidayat, Dok, saya mau promil anak kedua sekitar 3 tahun yang lalu. Dok, saya mau promil anak kedua. Sekitar 3 tahun yang lalu pernah keguguran. Apa benar, Dok, riwayat keguguran itu bikin susah hamil lagi, Dok? Soalnya anak pertama setelah nikah nggak kosong dulu, langsung hamil. Ya, jadi keguguran yang dikatakan memiliki kecenderungan bahwa memang ini ada something wrong pada kromosom atau apa itu ya yang menyebabkan keguguran. Itu umumnya terjadi 3 kali berturut-turut, Bunda. Jadi misalnya nih, Bunda hamil pertama sudah lahir, kemudian kedua abortus, 3 abortus, 4 abortus. Nah, umumnya sih kita nggak tunggu sampai 3 kali ya. Umumnya kalau sudah terjadi 2 kali berturut-turut abortus, nah itu biasanya nanti kita akan sarankan untuk dilakukan pemeriksaan dulu, ya, bahwa memang apakah
namanya recurrent pregnancy loss RPL ya. Apakah Mm-mm. memang bunda ini mengalami kondisi yang namanya RPL tadi? Nah, itu harus dicek. Apakah ada kelainan kromosom di sana? Bahwa karena memang umumnya yang terbanyak penyebabnya adalah kelainan kromosom. Tapi kalau terjadi satu kali, ya, itu bisa terjadi sama siapa aja, Bun, ya. Jadi belum tentu penyebabnya, wah ini karena kromosom atau tokso atau apa, belum tentu, ya. Tapi kalau terjadi berturut-turut, ya, kalau di teorinya 3 kali, tapi umumnya kita nggak nunggu sampai 3 kali, terjadi 2 kali aja kita udah evaluasi bahwa mungkin apakah ada sesuatu yang harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, gitu. Mungkin bisa dilihat Bun, waktu mau hamil pertama, mungkin bisa dicatat misalnya dulu berat badannya berapa, kemudian dulu siklus haidnya seperti apa. Nah, sekarang seperti apa? Berat badan bunda berapa? Siklus haidnya bagaimana? Intervalnya. Nah, kemudian pola hidupnya. Nah, coba masing-masing bunda-bunda mengevaluasi deh. Pola hidup gimana? Pola makan ya, pola makan, gizi seimbang kah? Kemudian olahraga sudah teratur. Teratur itu 3-4 kali dalam 1 minggu ya. Dengan intensitas yang tetap. Jadi misalnya kalau memang jalan ya jalan, lari ya lari, bersepeda tuh minimal 30 menit 1 hari. Tapi jadi nggak dirapel gitu ya, misalnya yang penting kalau 30 menit 1 hari, berarti 1 minggu 2 jam, ya udah deh nanti weekend aja 2 jam, nggak bisa seperti itu ya. Jadi olahraga itu 30 menit aja udah cukup, tapi seminggu 3-4 kali dilakukan. Nah, itu baru ada efek yang baik untuk metabolisme tubuhnya, seperti itu. Oke, nah itu Bun, itu harus benar-benar konsisten dan niat dari hati yang terdalam Betul, itu ya Dok ya. Iya, Karena makanya tadi saya bilang itu perubahan yang yang paling bagus, tapi paling sulit. Termasuk saya sendiri. gitu ya Dok ya. Iya. Oke, baik Dok. Nah itu Bun dicatat pokoknya pola hidup sehat, olahraga. Olahraga tuh bukan kalau sesempatnya ya Dok ya, itu adalah suatu kewajiban. Ya kalau promil harus. itu kewajiban dan dijadwalkan. Betul. Ya Dok ya, minimal 30 menit seminggu 3 kali ya Dok. 3-4 kali. 3-4 kali. Bun, dicatat ya Bun, didengerin Dokter Sally ngomong, ini sangat penting untuk bunda yang sedang program hamil, dilakuin aja, jangan sehari 2 hari denger Dokter Sally semangat, habis itu kendor lagi gitu Dok semangatnya Dok. Jangan ya Bun ya. Jangan kendor. Oke, Dokter, ini 5 menit terakhir Dok, masih boleh dibacain pertanyaan nggak Dok? Boleh ya, silakan. Nanti kalau yang misalnya nggak terjawab, silakan DM aja ke saya. Nanti saya usahakan untuk menjawab. Iya, mungkin 2 pertanyaan terakhir lah Dok ini. Bunda Risna, Dokter kalau ada kista itu gimana ya Dok? Apakah bisa hamil alami atau harus operasi menghilangkan kistanya? Ya, jadi kita punya kategori kista yang mana yang bisa mengganggu ovulasi ya, karena kan kita tahu ya ovulasi itu terjadi di ovarium, sementara kista itu memang terbentuknya di ovarium. Nah, kista ini ada yang namanya kista fungsional. Jadi kista fungsional itu kista yang berhubungan dengan proses ovulasi. Jadi kalau mau ovulasi itu memang terbentuk kista. Karena apa? Karena nanti ada sel telur yang akan pecah. Jadi sebelum pecah itu dia bentuknya kayak kista. Jadi, kista yang seperti itu ya tidak akan diterapi, karena ketika sel telurnya matang, kemudian ada sel telur matang yang dihasilkan, dia pecah, kistanya hilang. Nah, makanya kita punya terminasi bahwa kista yang di atas 3,5-5 cm diameternya, nah itu baru kita tata laksana. Apakah dioperasi ataukah seperti apa. Biasanya kalau diameternya masih di bawah 3,5 cm itu biasanya kita observasi aja dulu, Dok. Apalagi kista itu ada di menjelang masa subur. Ya, kemungkinan itu ya ada hubungannya dengan ovulasi. Ya, itu tidak kita tata laksana. Nah, tapi kalau misalnya kistanya besar nih, diameter 7 cm, 8 cm, ya iya, sebaiknya dioperasi dulu ya, ditata laksana dulu kistanya, baru nanti lanjut ke program kehamilan. Seperti itu.
Oke, baiknya memang langsung konsultasi ketemu dokter kandungan gitu, Bud, Ya, supaya enak gitu ya, betul. Dok ya. Ya, Supaya nggak galau didiskusikan dengan lagi. dokternya. Ya, Baik, Dok. Oke, Dok, pertanyaan terakhir dari Bunda Warlina. Dok, ya. tips untuk meningkatkan kualitas sperma gimana ya, Dok? Nah, Mungkin apa yang bisa iya. dilakukan bapaknya di rumah? Iya, oke. Jadi setelah tadi yang saya bilang kalau merokok berhenti merokok, kemudian apa namanya terapkan pola hidup sehat ya. Jadi olahraga, kemudian pola makan. Pola makan ini kalau saya belajar dengan teman-teman di bagian gizi dan penyakit dalam, itu yang penting teratur jam makan ya. Jadi jam makan itu memang kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9, kalau siang 12 sampai jam 2, kemudian malam itu jam 6 sore sampai jam 8. Nah, kalau yang diet itu jam 6 sore udah paling telat tuh. Ya, jam 7 lah. Itu di atas jam 7 udah nggak boleh makan lagi ya kalau yang sedang mengatur pola makan. Pertama, waktu makan harus tepat. Nah, kemudian pola gizi yang seimbang. Jadi kalau kita dulu waktu SD belajar 4 sehat 5 sempurna ya, Dok. Ya memang sebenarnya konsepnya emang hanya itu. Jadi apa? Ya karbohidrat yang cukup, ya protein hewani, nabati, kemudian ada lemaknya, ya ada buah, ya serat, sayur, buah dan air putih. Itu sebenarnya memang yang dibutuhkan. Nah, jadi tetap membutuhkan karbohidrat, tetap membutuhkan protein, lemak, dan kemudian serat dan air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing gitu. Makanya ada beberapa pasien yang bercerita bahwa sedang menjalankan beberapa, misalnya contoh program diet yang tidak mengkonsumsi karbohidrat misalnya. Nah itu saya akan minta untuk merubah ya, karena bagaimanapun karbohidrat itu dibutuhkan untuk proses metabolisme khususnya ketika sedang promil. Jadi pola gizi seimbang itu tetap. Nah, hanya misalnya nih sedang menurunkan berat badan, ya berarti karbohidratnya dibatasi seperti itu. Tapi tidak ditinggalkan ya gitu. Jadi tetap dibutuhkan karbohidrat, tapi mungkin dibatasi karena sedang menjalankan program hamil atau sedang berusaha menurunkan berat badan misalnya. Seperti itu. Itu aja tipsnya. Baik, Dok. Oke, Dok, sebelum kita akhirin closing statement dari dokter deh apa, wejangan apa, Dok? Kita kan yang lagi program hamil tuh butuh sedikit wejangan yang dari dokter. Monggo silahkan apa aja, Dok, boleh. Ya, jadi bunda-bunda semua ya, yang pertama ada yang namanya afirmasi positif. Ya, jadi kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita sedang menjalankan program hamil, bahwa kita pasti bisa kalau sudah berusaha maksimal, kemudian nanti dibantu berdoa, kemudian masalah timingnya itu kita serahkan sama yang di atas, gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita mempunyai afirmasi positif, jadi bunda dan pasangan ya, jadi berdua itu mendiskusikan gimana nih supaya kita tetap semangat, tetap positif, saling mendukung gitu ya. Siapa yang lagi down itu dihibur gitu. Nah, mungkin ya hindari komentar-komentar toksik ya. Jadi yang nggak penting-penting gitu. Mungkin kalau misalnya sering berkumpul dengan komunitas-komunitas yang aduh nih kayaknya tiap habis ketemu bikin sedih atau apa, tinggalin aja dulu gitu. Yang penting utamakan kesehatan mental bunda dan pasangan. Ya karena penting ya. Jadi kesehatan fisik iya, tapi kesehatan mental juga sangat penting. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga komitmen tadi. Tolong dijaga 3 komitmen tadi. Komitmen berdua dengan pasangan, masalah bener nggak sih nih kita mau promil sekarang? Itu dulu, gitu. Jangan akunya mau, tapi suaminya atau pasangannya nanti aja deh. Ya udah kalau begitu berarti harus dibicarakan dulu. Jadi harus mantep, harus bulat dulu. Yuk kita promil. Nah, habis itu baru kita komitmen berarti ini ya, waktunya kapan saja dicoba diatur, dibicarakan. Jadi kalau misalnya sedang promil, apakah bisa misalnya mungkin dengan tempat bekerjanya ya atau dengan atasan, coba dibicarakan dulu. Jadi sebelum pergi ke dokter sudah dikasih apa ya namanya ya, preambul gitu ya atasannya bahwa ini kami sudah sekian tahun menikah, Bapak Ibu bahwa akan menjalankan promil kira-kira dari kantor kebijakannya seperti apa. Nah gitu. Jadi kalau dari tempat pekerjaan sudah tenang kan otomatis komitmen itu akan lebih kuat ya. Nah itu yang kedua. Itu salah satu contoh. Mungkin banyak lah hal-hal lain yang bisa bunda
dan pasangan usahakan, saya yakin. Nah, kemudian yang ketiga memang masalah biaya ya. Jadi komitmen biaya itu memang itu tidak mudah dan tidak sedikit, tapi selama ada niat ya, saya yakin itu ada jalan. Dibicarakan dengan dokternya. Misalnya nanti pemilihan terapi ya. Jadi kan kita punya misalnya golongan yang ini nanti bisa dibicarakan paket-paket atau apalah gitu. Seperti itu sih, Dok. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Dokter Sally Septiana. Ini ilmunya sangat berkah sekali, sangat bermanfaat sekali dok. Amin, Buat saya semoga pribadi, bermanfaat, Dok. bunda semua. Tadi juga banyak yang komen, ini dok, apa namanya, bermanfaat sekali live-nya, jadi banyak tahu pengetahuan ilmu baru. Dokter Alhamdulillah, Sally, semoga makasih ya dok ya. Sama-sama, terima kasih ya Dok. Waktunya, Maaf juga kalau ilmunya. ada salah kata, salah hilaf, nggak berkenan, mohon maaf. Enggak Nanti dok, untuk sangat pertanyaan benar. yang belum terjawab, boleh silakan DM, nanti saya usahakan untuk menjawab secepatnya. Seperti Baik. itu. Nah, Terima untuk kasih bunda-bunda Medika semua, Care, iya, Dokter. iya, makasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Jangan lupa follow Instagramnya Dokter Sally ya. Ya, DM ke silakan Dokter Sally. Nanti follow. kalau mau yang nanya, mau konsultasi, Silakan. silakan boleh. Ya. Tuh, makasih dok edukasinya. Oke, Dokter Sally semoga sehat-sehat terus ya dok, sukses Ya, terus. Salam sama-sama untuk ya keluarga Dok. di Sehat rumah ya selalu. dok. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bunda-bunda, alhamdulillah itu tadi live saya bersama Dokter Sally, masya Allah. Terima kasih Dokter Sally ilmunya, terima kasih banyak sudah memberikan pengetahuan. Iya, ini ya bun ya, sangat banyak ilmu-ilmu baru yang tadi kita ketahui untuk bunda-bunda yang sedang promil saat ini. Semangat ya bun. Untuk bunda-bunda yang pertanyaannya tadi belum sempat saya bacakan, saya mohon maaf ya bun ya. Bunda jangan berkecil hati karena pertanyaan tadi banyak yang masuk, jadi mungkin nggak kebaca sama saya. Bunda bisa follow Instagram kita Medika Care, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita Medika Care. Di situ banyak juga edukasi-edukasi tentang promil, senam hamil mulai dari trimester 1, trimester 2, trimester 3, ataupun edukasi-edukasi tentang kesehatan kulit bun, kesehatan kulit ibu hamil, apa aja permasalahan kulit ibu hamil, itu juga banyak banget. Jadi bunda jangan lupa subscribe dulu YouTube Medika Care, follow dulu Instagram Medika Care. Untuk yang tadi minta record live ini, karena setiap live kita tidak ada tidak disimpan bun, makanya kenapa setiap live itu harus pasang alarm supaya bundanya bisa tetap mengikuti terus gitu ya bun ya. Amin, amin. Untuk bunda-bunda semua yang lagi hamil, yang lagi promil, semoga cepat hamil, sukses promilnya, semangat terus. Untuk bunda yang sedang hamil, semoga sehat selalu. Untuk bunda yang mau lahiran juga semoga lancar lahirannya, sampai ibu dan bayinya juga sehat-sehat semua ya bun. Ini udah 8:30 bun, udah 1 jam saya live bersama Dokter Sally. Bunda-bunda semua, makasih ya bun ya atas pertanyaannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda.